Ya, capeknya pakai banget, tapi kalian masih semangat datang ke sekolah. Nah, kira-kira tujuan kalian datang ke sekolah itu apa sih? Belajar. Terus, apa lagi? Pasal sama tidur di sekolah. Apa lagi? Jajan. Terus, udah dua aja. Nah, belajar. Nah, belajar. Ya. Kenapa? Teman saya. Oh iya, teman saya. Karena kalau nggak ada, kamu nggak ada, saya cari ya. Ada ya. Oke. Nah, berarti kalau kalian ke sekolah itu niatnya mau belajar, ya berarti kan buat masa depan kamu, ya. Buat masa depan kalian. Kalian di sini sudah berusaha maksimal, sudah latihan dari pagi, dari jam 5 ya. Jam 5 kamu tidur, cuma makan langsung berangkat ke tempat latihan. Kamu mesti dulu sholat, ya sholat dari situ berangkat latihan. Nah itu latihan lari pagi, kemudian kalian latihan dan setelah itu berangkat ke sekolah. Berarti kan kalian sudah mulai memikirkan tujuan kalian untuk masa depan. Kan anak, untuk hari ini saya mau absen dulu nih. Ya, absen dulu. Desya, ada Desya? Empat. Kemudian Ispen, Koma. Nadine, ada Nadine? Ada. Nadira, Najma, Anda Aura, Mata Detia, ada. Ahmad Bicayo, Ahmad, ada. Andi Morales, Isbel, Angga, ada Marcela, kemudian Cika, ada Saida, Farel Putra, Farel Alfaradi, Kesi, Dilani, Ridho, Muhammad, Muhammad Adi, Ridho, Tirta. Banyak yang dispen hari ini. Kira-kira dispen ini pada kemana ya? Ya, latihan. Mau ada event dalam waktu dekat? Apakah mau ada event dalam waktu dekat? Apa eventnya? Oh, nah, sedang apa itu? Bulan? Berarti kalian semua itu Komnas nanti ya? Nanti saya doakan kalian semua ikut Komnas dan pulang membawa emas. Mas Jawa sama Mas medali emas? Medali emas. Ya, oke. Ya, anak, untuk hari ini ya, kita lanjutkan pelajaran sejarah. Ya, masih materi yang kemarin. Ya. Itu dengan sudah belajar mampu memahami, ya, mampu memahami perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada era tahun 1945 sampai 1950. Nah, seperti kemarin ya di pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai perjuangan pada awal kemerdekaan. Kita merdeka pada tanggal berapa? Kita merdeka ya 17 Agustus 1945.
apakah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 2 Agustus kita terlepas dari penjajahan? Tidak. Ya, ternyata kita masih ada beberapa ancaman dari penjajahan. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, kalian masih ingat lagu Halo Bandung? Masih. Boleh kita berdiri dulu, kita nyanyikan lagu Halo Dari Bandung. depan, wis. Yuk. Pokoknya nggak usah lama-lama, wis. Dikit aja. Tutupin aja bro. Yang belakangnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Pada menyanyikan atau setelah kalian menyanyikan lagu Halo Bandung, apa sih yang kalian rasakan? Hah? Yang kalian rasakan apa? Semangat. Ya, ada semangat. Ya, semangat. Dalam arti tidak tidak ngantuk. Ya, salah satunya. Dan di dalam lagu Mas Halo Bandung itu juga ada semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, kota Bandung, benar kata Angga, mempertahankan kota Bandung. Nah, kenapa sih kota Bandung harus dipertahankan? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena Dilan, ya, karena Dilan, artinya ada Dilan. Tapi pada tahun 1945 belum ada Dilan. Dilan tahun berapa? Dilannya tahun berapa Dilan? Iya. 1990. Iya. 1995. Berarti 50 tahun. Setelah Indonesia merdeka baru ada Dilan. Nah, kalau tahun 1995 itu karena ada Dilan di Bandung. Nah, pada tahun 1945 di Bandung ada apa? Perang. Penjajah Belanda. Apakah benar seperti itu? Nah, sekarang kita cari ada apa sih di Bandung pada era tahun 1945 sampai tahun 1950. Kenapa sampai Ismail Marzuki, seorang pencipta lagu itu mau menciptakan lagu yang menimbulkan semangat, menumbuhkan semangat. Ya, yang kalian sekarang sudah 80 tahun ya Indonesia merdeka itu, sekarang ini kalian masih merasakan semangatnya untuk mempertahankan kota Bandung. Nah, sebenarnya ada apa sih pada saat itu sampai tercipta lagu itu? Nah, untuk itu ya kita hari ini akan membahas mengenai upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, salah satunya adalah di kota Bandung. Nah, nanti kalian ya saya minta untuk bentuk kelompok. Saya bentuk atau kalian pilih sendiri temannya. Ya. Nah, nanti buat satu kelompok 6 orang. Ya, kalian pilih sendiri. Ya. Kemudian pilih materinya. Pilih materinya.
Stop. Kelompok sini ya. Kelompok sini. Orang kan? Orang kan? Ya. Dua orang berapa siapa? Udah di sini. Nuhun di mana? Apa pada di sini? Ah, di sini nih, Mas. Aduh, masih lama. Udah. Adopsi dulu. Enggak ada badan. Iya. Penyebutan saja. Ya. Nah, apa? Iya. Sekarang kalian mulai buat ya tanpa atau PowerPoint dengan tema yang dipilih. Ya, dengan tema yang dipilih. Yuk, bisa mulai dari sekarang. Oh yeah. Jadi hutan. Rebutan ya. Wih, kaca. Oh, jadinya ini yang paling Rebutan ya nanti ya. Ya, Oke, sudah. belum
coba. Evan. Yang kita yang pasti tahu dah. Yang gue ini coba kata itu. Dia selama itu belajar lagi mantap apa ya? Paling udah 25 kan, atau 30 kan. Tinggal kan 17 ya. Ini enggak Berapa menit? Jauh ya apa ya? 3 menit lagi udah selesai ya. Kalau disuruh hobi epic. Ya, videonya jangan di sini dah, Bu. Masuk tuh. Gimana cara masuk? Kalau nggak kita nggak bakal jadi. Iya. Iya, nggak jadi kelompok. Ya, itu doa. Yang bikin siapa ini? Ini kita nyanyi dah. Dari kirim paham. Belakang tuh. Kita nyanyi. Kita kirim grup. Animasi itu apa ya? Bebek ya? Ada mama. Jalan sih kalau mau jalan. Tapi mau ya sih buat. Kita tambahin kali ya. Enggak tahu gua mereka. Ada di awal. Dua kamar. Kalian ada pertanyaan nggak? Pajang aja. Ini Itu lagi beres. si Farel lagi beres nggak betul. Sudah. Ngambil Empat bojeng biasa kan. Oh di tengah-tengah. Gusti Murah Rai. Ih, bro. Siap salah. Siap salah. Kayak apa? Ini dari gimana tuh ya? Di TikTok. Dari yang di FVP ya? Kalau muncul. Dari yang di FVP bagus. Bagus. Barangnya bagus semua nih. Nah, ini keren kan keren. Mana dulu? Muhammad Kristiani Farel. Silakan kelompok pasien. Lumayan.
semua. Dibagi dua kan sama dia. Kemudian nanti kalian simak ya materi yang disampaikan oleh kelompok Farid dan kawan-kawan. Kemudian nanti buat satu pertanyaan, ya paham? Oke, yuk silakan, silakan kelompok Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok perlawanan Jawa Barat. Kita akan memulai presentasi tersebut. Kelompok kami terdiri dari saya dan kawan-kawan. Saya Rasul Manatari. Dan kita akan memulai presentasi tersebut. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi antara tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini melibatkan pasukan tentara keamanan rakyat dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris yang diboncengin oleh Indonesia. Pertempuran ini berlatar belakangi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasukan Inggris datang ke Indonesia untuk mengurus tawanan perang sambil membebaskan tawanan Belanda. Namun kedatangan mereka diboncengi oleh mereka yang memiliki tujuan untuk menguasai kembali Indonesia dan mempersenjatai mantan tawanan perang. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat Indonesia dan terjadilah pertempuran di berbagai daerah termasuk di Ambarawa. Kronologi pertempuran Ambarawa. Pertempuran dimulai pada tanggal 20 November 1945 ketika pasukan Inggris melanggar perjanjian dan mulai melakukan serangan. Yang kedua, pasukan TKR dan pemuda Indonesia melakukan perlawanan sengit dan berhasil memukul mundur pasukan Inggris ke dalam kota Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran berlangsung selama beberapa hari dengan sengit terjadi di sekitar Benteng William. Pasukan Indonesia berhasil mengepung Benteng William pasukan Inggris untuk mundur pada tanggal 15 Desember 1945. Adapun tokoh-tokoh penting pada perlawanan tersebut, Jenderal Sudirman, dia memimpin pertempuran dari sisi Indonesia dan menjadi tokoh sentral dalam pertempuran Ambarawa. Ada lagi Kolonel D.P. Hajar Kusumo, dia komandan divisi 4 yang memimpin pertempuran pasukan asing di Ambarawa. Kolonel Kolonel Istiman, perwira TKR yang ambil strategi dan kemudahan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan Sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam monumen Palagan Ambarawa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok Farid dan teman-teman ya membawakan materi mengenai pertempuran di Ambarawa. Sekarang silakan satu atau dari kalian kelompok yang lain untuk menanggapi paparan dari kelompok Farid. Silakan. Ya, Aida, silakan. Aida dari kelompok mana? Syuting jadi udah. Ya, nih, kelompok dari Syuting. Yuk. Nah tadi pertempurannya itu berapa hari? Itu berapa lama? Berapa lama pertempuran yang terjadi pada peristiwa pertempuran di Ambarawa? Berapa lama Nanti kalau ada yang nanya. pertempuran yang terjadi? Sekitar 25 hari. Sekitar 25 hari. Mana? Tidak? Ya.
Masa yang mau maju duluan, yang udah siap, Bisa lewat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siono Pusri Utara. Saya Udara Mustafa. Saya Muhammad Fisabilillah. Saya Mahathir. Saya Aisyah. Pendahuluan dari Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah ringkasan tentang perlawanan Indonesia di Pertempuran Surabaya. Latar belakang 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Surabaya menjadi salah satu kota penting dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Kedatangan tentara sekutu di Surabaya pada Oktober 1945 yang bertugas untuk merebut tentara Jepang dan mengembalikan kekuasaan kolonial, memicu ketegangan antara rakyat Indonesia dan tentara sekutu. Rakyat Surabaya yang dipimpin oleh berbagai tokoh seperti Bung Tomo melakukan perlawanan seni terhadap tentara sekutu. 2. Perlawanan ini ditandai dengan berbagai aksi termasuk demonstrasi, penyerangan terhadap pos-pos tentara sekutu dan penyerangan terbuka. 3. Rakyat Surabaya menunjukkan semangat juang yang tinggi dan keberhasilan dalam menghadapi tentara sekutu yang semakin kuat dan terlatih. Tokoh penting Pertempuran Surabaya. Bung Tomo, salah satu tokoh penting dalam perlawanan rakyat Surabaya yang dikenal karena semangat dan keberaniannya dalam memimpin perlawanan. Tokoh penting Mayor Jenderal Soeharto, salah satu tokoh militer yang berperan penting dalam Pertempuran Surabaya. Berdasarkan sejarah, 1. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 2. Pertempuran Surabaya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan. 3. Perlawanan rakyat Surabaya menentukan kekuatan dan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi jajah. Surabaya. 1. Pertempuran Surabaya berlangsung selama beberapa hari dengan korban jiwa yang besar diduga tidak. 2. Meskipun rakyat Surabaya tidak dapat mengalami tentara secara militer, perlawanan mereka menemukan kekuatan dan sebuah perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dan menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Dari kelompok Rifki sudah memaparkan mengenai Pertempuran Surabaya. Sekarang dari kelompok lain silakan menanggapi. Ya. Ya, ada. Banyak. Apa latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya? Latar belakangnya adalah kedatangan tentara sekutu dan yang berada ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka berniat menutupi senjata Jepang dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal ini memicu kemarahan rakyat Surabaya yang ingin mempertahankan kemerdekaan sehingga terjadinya pertempuran. Ya, jadi latar belakang dari Pertempuran Surabaya adalah karena Belanda ingin menguasai Indonesia kembali setelah kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya ya, Belanda itu ke Indonesia tidak diperbolehkan
kembali Indonesia. Akhirnya timbul kemarahan dari rakyat Surabaya. Bagaimana representasi dari kelompok Rifki? Dari kelompok Rika, Milani, dan Daida, ya, yang akan membawakan mengenai perlawanan Bandung Lautan Api. Silakan. Kelompok Milani dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Milani Fajar Putri. Perkenalkan nama saya Jahani Saya Marianto. Saya Aida Kanafi. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah salah satu sejarah yang mengusung Britania dan semangat perjuangan dalam perjalanan peristiwa ini dan Bandung Perlawanan dan memiliki pengaruh yang dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kita akan mempelajari sejarah Bandung Api serta pengaruhnya dalam perjuangan kemerdekaan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 20 Maret 1946, tentara Belanda yang kuat dengan dukungan senjata dan alat militer modern mendekati kota Bandung yang saat ini dikuasai oleh pejuang Indonesia. Walaupun dalam posisi yang sangat kurang persenjataan, perjuangan Indonesia dibawakan pimpinan Mayor Jenderal TNI Gatot Subroto berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kota ini. Selama pertempuran yang berlangsung selama 3 hari, kota Bandung menjadi saksi perlawanan heroik rakyat Indonesia. Perjuangan Indonesia menggunakan berbagai sumber daya yang mereka miliki, termasuk senjata tradisional, untuk melawan pasukan Belanda yang jauh lebih kuat. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika Mayor Jenderal TNI Gatot Subroto memerintahkan pejuang untuk melemparkan Solongser granat ke dalam parit mencapai lautan api yang menggempurkan pasukan Belanda. Meskipun harus berjuang dalam kondisi yang sulit, perjuangan Indonesia berhasil mempertahankan kota Bandung. Selanjutnya, pengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bandung Lautan Api memiliki pengaruh yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan cerdas pejuang Indonesia untuk melawan penjajah. Desain heroik para pejuang yang berjuang dengan sumber daya yang terbatas melawan musuh yang jauh lebih kuat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia dan memperkuat semangat persatuan perjuangan. Selain itu, Bandung Lautan Api juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan mengakui sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan ini menjadi bagian dari upaya diplomatik yang mengarah pada konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang pada akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, untuk tokoh Bandung Lautan Api dari Indonesia, Muhammad Endang Karmas Muljono dan Benjamin Sultan Syahrir, Kolonel Aha Nasution. Peristiwa Bandung Lautan Api di tahun 1946 melibatkan banyak tokoh perjuangan rakyat. Berikut dari beberapa sekian banyak tokoh yang terlibat dalam Bandung Lautan Api 1946. Kolonel Aha Nasution, Muhammad Toha, Alte Bastaman, Didi Katasasmika, Sultan Syahrir Muhammad, dan Muhammad Endang Karmas. Sekian dari presentasi kami. Ada yang bertanyakan? Oke, Adi akan menanyakan mengenai materi Bandung Lautan Api. Silakan Adi. Mengapa PKN membakar Bandung pada peristiwa Bandung Lautan Api? Karena sebagai bentuk perlawanan terhadap pasukan Sekutu dan NICA, Belanda yang menguasai kota tersebut. Kota Bandung itu dibakar oleh TKN sebagai bentuk perlawanan terhadap
karena ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatian dan untuk kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan ingat yang belum presentasi berarti nanti minggu depan tetap Mas ini ya masuk dan ikut presentasi. Saya cukupkan sekian. Ya, saya ucapkan akhir kala wabillahi